Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu dalam pelajaran prakarya kelas 9 untuk semester 1 ini. Semoga kalian senantiasa sehat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran walaupun melalui mode daring. Baik anak-anak, di semester 1 ini aspek yang kita ambil adalah aspek kerajinan. Terutama kita bahas dulu tentang kerajinan bahan keras. Oke, kita mulai ya. Jadi yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras, sebelum kita lebih jauh, ini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar meja dan kursi. Sedangkan yang kedua adalah gambar patung dari kayu dengan model anjing, begitu ya. Nah, dua kerajinan ini sama-sama merupakan hasil kerajinan bahan keras, tetapi berbeda dalam hal yang pertama. Yang gambar ini, gambar meja kursi, itu berfungsi sebagai kerajinan fungsi pakai, sedangkan yang ini fungsinya adalah sebagai fungsi hias. Nah, jadi kita lihat ini tadi contoh lain ya, gambar kursi dan gambar patung. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan kerajinan fungsi pakai itu adalah kerajinan yang hanya mengutamakan manfaat dari benda tersebut dan kurang memperdulikan aspek keindahannya. Sedangkan untuk kerajinan fungsi hias, nah itu kerajinan yang sangat mengutamakan keindahan dibandingkan fungsinya. Ya. Jadi di dalam kerajinan bahan keras itu menganut beberapa prinsip. Di sini yang dimaksud dengan bahan kerajinan bahan keras itu antara lain yang berasal dari bahan alam, bahan buatan, limbah organik, limbah anorganik yang memiliki keunikan masing-masing. Nah, jadi prinsipnya yang pertama itu adalah keunikan bahan kerajinan. Contohnya ini adalah beberapa gambar bahan keras alam ya, bahan keras alam yang bisa digunakan untuk kerajinan ya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu memperhatikan keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan muatan nilai simbolik, serta produk dengan muatan nilai prestis atau wibawa. Nah, coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ya, gambar yang pertama ini adalah gambar pintu. Ya, pintu ini memiliki nilai fungsional. Kemudian kalau ini memberikan nilai simbolik ya. Kemudian yang ini adalah nilai informatif, dan ini produk dengan nilai prestis atau wibawa. 3 itu adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Di dalam merancang sebuah produk kerajinan, ada beberapa permasalahan objektif yang perlu diketahui dulu sebelum merancang suatu kerajinan. Yang pertama adalah faktor teknis, diantaranya bagaimana metode produksinya, bagaimana penerapan daya mesin atau manualnya, serta tingkat kemahiran dari sumber dayanya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor ekonomis, diantaranya pemasarannya mau seperti apa, distribusinya bagaimana, kemudian masalah hak cipta, nilai jual atau suku cadang, dan yang paling penting itu adalah selera masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor ergonomis, antara lain adalah kenyamanan, keamanan, kesesuaian, serta kepraktisan. Kemudian yang keempat
faktor sains dan teknologi. Di sini biasanya di dalam suatu produk kerajinan terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, ada modifikasi, ada inovasi, dan biasanya itu selalu mengikuti perkembangan iptek. Kemudian yang kelima adalah faktor estetika. Ini penting sekali ya. Jadi kerajinan itu harus punya nilai estetika. Artinya indah, ada daya pikatnya, serasi, detail, rinci, kemudian pewarnaannya bagaimana, dan kesan yang ingin ditampakkan dari kerajinan yang akan dibuat. Kemudian juga yang tidak kalah penting, harus memperhatikan sekali kondisi lingkungan. Jadi nilai budaya setempat dan juga kondisi wilayah setempat. Ya, kemudian jenis karakteristik kerajinan bahan keras, ada bahan keras alam. Ini berasal dari hasil hutan atau bumi atau perairan Indonesia. Nah, ini ada gambar kayu, rotan, dan bambu. Nah, kemudian ini adalah beberapa kelebihan dari bahan keras alam yang bisa digunakan untuk kerajinan. Yang pertama kayu ya, kalian tahu kayu jati, kemudian itu biasanya dia seratnya itu indah ya, memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dapat diukir, dapat memuai dan menyusut. Nah, ini kecuali kayu jati. Jadi kalau kita menggunakan kayu jati itu lebih awet dari perubahan cuaca. Nah, kemudian kalau bambu itu juga kelebihannya dia kuat tapi mudah lapuk bila terkena air. Kemudian berongga, beruas, tekstur batang halus, dapat disayat tipis maupun utuhan. Nah, kemudian kalau rotan itu biasanya lebih kuat dari bambu, teksturnya juga halus, berongga juga, dapat disayat tipis atau utuhan. Kemudian selanjutnya, selain bahan keras alam, ada juga kita kenal bahan keras buatan. Nah, bahan keras buatan itu adalah bahan keras yang sudah diolah dan dicampur dengan bahan tertentu, sehingga bisa memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contohnya ini adalah kaca. Ya, ini gambar kaca. Nah, kaca itu ciri-cirinya apa? Transparan, bening, biasanya tebalnya 1 mili ya, itu paling tipis, kemudian 2 cm itu yang paling tebal, ada sekarang lebih dari 2 cm. Kemudian licin, mengkilap, dapat dijadikan media untuk melukis, dapat dilebur dalam kondisi panas. Kemudian yang berikutnya, gambar kedua, ini adalah logam. Logam ini kelebihannya itu bisa diwarnai ya, dan jenis-jenisnya banyak. Logam yang bisa dijadikan kerajinan antara lain ada perak, emas, ya, kemudian bisa tebal, bisa berat. Kemudian proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, untuk kerajinan dari bahan kayu, maksud saya itu ada bahannya biasanya kayu, lem kayu, cat kayu, alatnya ini ya, ada gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, mesin bubut, mesin potong, dan lain-lain. Teknik pembuatan kerajinannya bisa ukir, bubut, potong sambung, bor, dan lain-lain. Nah, contoh ini adalah produk-produk kerajinan dari kayu ya. Ini ada apa ini? Miniatur kereta. Kemudian ini adalah ukiran dari kayu. Kemudian ini adalah meja kursi. Ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Jadi di Indonesia itu sangat-sangat kaya ya dengan produk-produk dari kerajinan kayu. Kalian bisa sebutkan daerahnya, nanti kalian juga bisa sebutkan contoh kerajinan dari bahan kayu ini. Contohnya ada ukiran Jepara, ukiran Papua, ukiran Toraja, dan ukiran dari Padang. Selanjutnya, kerajinan dari bambu. Banyak sekali macam kerajinan dari bambu yang kita kenal. Ya. Kemudian
Kemudian untuk membuat kerajinan dari bambu kurang lebih hampir sama tadi dengan bahan kayu. Ada pahat, tang, meteran, kuas, bot, dan lain-lain. Kemudian tekniknya anyaman, ukiran, sambungan, bor, dan lain. Nah, ini contohnya. Jadi di dalam membuat kerajinan dari bambu, ya ini ada ceting, kemudian ada kursi, kemudian ada bingkai foto, kemudian ada lampu hias, ini angklung ya, kemudian ini saung. Kemudian yang berikutnya kerajinan dari rotan. Ada dua proses untuk pengolahan bahan baku rotan. Yang pertama adalah pemasakan dengan minyak tanah, ini untuk rotan yang ukurannya besar. Kemudian pengasapan dengan belerang untuk rotan yang berukuran. Kemudian proses pembuatan anyamannya juga ada 3 macam, ada 3 cara. Pertama, membuat kerangkanya dulu. Setelah itu dianyam, membuat penganyaman dulu agar sesuai dengan desain, baru selanjutnya pengecatan. Dan yang terakhir adalah finishing. Nah, jadi finishing ini biasanya proses diamplas dulu untuk menghilangkan bulu-bulu rotan, lalu pemberian vernis atau politur. Nah, ini adalah contoh hasil kerajinan dari rotan. Kalau kalian makan di warung-warung yang nuansanya desa, itu kalian bisa temukan piring dari rotan seperti ini. Bisa juga untuk tempat buah dan lain-lain sebagainya. Kemudian kursi dari rotan, ada lampu dari rotan ya. Kemudian ada tas, kemudian ada tempat tisu, dan ada kipas ya, kipas dari rotan. Kerajinan dari bahan keras buatan. Yang pertama, kerajinan dari kaca, contohnya dari lukisan kaca. Ada bahan-bahannya tentu saja untuk melukis khusus dari kaca itu ada, banyak dijual. Ya, kemudian prosesnya juga tidak terlalu rumit. Bisa kalian lihat di sini, cukup membuat gambarnya, menaruh gambar di bawah kaca, memberi warna gambar, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat, kemudian membingkai. Nah, ini adalah contoh lukisan dari kaca. Selanjutnya, ada kerajinan dari logam. Kerajinan dari logam itu biasanya bahannya berupa kaleng lembaran, ada cat warna, dan lem power. Ya, prosesnya digunting, dibentuk, kemudian disatukan membentuk wadah, dan buat sesuai selera. Ini adalah contohnya. Ini ya, dari kaleng, maksudnya dari logam dijadikan kotak kaleng. Kemudian ini untuk tempat tisu. Oke, selanjutnya yang terakhir di dalam pembuatan kerajinan bahan keras yang tidak kalah penting itu adalah proses pengemasan. Nah, proses pengemasan ini ya, ini contoh-contohnya ya, saya inikan dulu. Jadi anak-anak, di dalam pembuatan produk kerajinan bahan keras itu perlu sekali, penting sekali tentang pengemasan ini. Kenapa? Karena proses pengemasan atau tujuan dari pengemasan itu melindungi produk dari cuaca, goncangan, benturan, bisa menampilkan kesan atau pandangan terhadap suatu isi produk, menampilkan pesan tersirat yang ingin kita sampaikan dari produk kita, dan juga memberikan nilai estetika dari produk kita. Nah, kemasan ini bisa dibuat dari bahan karton atau plastik. Ini contohnya dari karton, kemudian ini dari plastik ya, ini dari kertas gitu, kemudian ini dari bambu dari rotan gitu ya, dan ini dari plastik. Nah, demikian anak-anak tentang kerajinan bahan keras yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.